Terus kan banyak yang tanya, kamu kan penyanyi gimana? Bodoh amat. Berarti sekarang kamu tinggalin semua? Iya, usaha aja yang lain. Masih banyak kan? Masya Allah. Bisa jadi reseller, dropshipper, apa. Allah gak akan tutup rezekiku. Allah aja bisa angkat penyakitku sedetik begitu. Instagram aku gak peduli gitu. Mungkin Allah juga pengennya gini. Ayo, nih bener gak kamu? Bener gak dari hati? Peduli gak omongan orang? Gitu. Di hari aku syahadat, Instagram aku hilang. Walaupun kamu tadi bilang, ya kamu istilahnya berada di persimpangan lah ya, di agama ini kamu ya ikutin ajarannya, di sini kadang kalau misalnya sholat kamu sholat, tapi kayak yang baca Quran atau apa itu juga belum udah kamu tinggalin berarti? Iya, jadi cuman ngikut aja ya lebaran. Cuma ritual aja istilahnya. Penghormatan aja. Penghormatan aja. Jadi sekarang kamu udah ngulang lagi? Sekarang ulang lagi lah. Gimana rasanya ngulang lagi dari awal? Senang bahagia. Aku senang kumpul sama orang-orang yang malah ngingetin aku untuk lebih deket lagi. Aku nggak khawatir, kan banyak yang tanya, kamu kan penyanyi gimana? Bodoh amat. Berarti sekarang kamu tinggalin semua? Iya, usaha aja yang lain. Masih banyak kan? Masya Allah. Bisa jadi reseller, dropshipper, apa. Allah nggak akan tutup rezekiku. Allah aja bisa angkat penyakitku sedetik begitu. Cuman aku bercadar bukan karena Allah kasih hadiah ya. Ketenangan itu aku dapat dengan instan. Insya Allah ini nggak bakal aku lepas. Biarpun banyak debat di Instagramku tentang itu juga ujian sih ya Kak. Makanya ya semoga dikuatkan aja sih. Insya Allah. Memang kalau misalnya kita tadi sempat kan sebelum kamu datang, aku lihat dulu deh Instagramnya gitu kan. Iya. Ya terus ya pastilah kita kan lihat komentar-komentar gitu. Aku minum ya Kak? Iya silakan. Komentar-komentar, terus sempat tadi bilang, wah tahan berapa lama sih? Terus kok begini, kok begitu? Begitu banyak komentar. Karena mereka tahu bahwa aku pakai kerudung kuliah, nikah pakai kerudung. Cuman kan begini, aku di kuliah pakai kerudung kan on off. Tanyalah teman-teman kuliahku, kadang pakai, kadang enggak, membiasakan diri. Terus waktu menikah itu kan disuruh, bukan dari hati. Kalau ini set gitu, Allah bilang yuk sini, terus akunya ya ayo gitu. Dengan sentuhan dan kebaikan Ustadz Dery dan Datin Joda gitu kan, aku dipakai nangis aku Kak, kejar aku sampai gitu. Kayak ya itulah lubangnya ditutup, itu lubang kehampaan aku ditutup. Emang susah sih untuk dilukiskan dengan kata-kata ya, tapi rasa itu tuh ada gitu ya. Terus kemarin sempat dengar juga ketika kamu syahadat, katanya sempat Instagram kamu juga kena hack gitu. Iya, tepat di aku syahadat, aku memutuskan langsung, Umi ini boleh buat aku gak nikapnya? Jadi ini dari Umi. Oh, aku pakai terus. Masya Allah. Instagram aku nggak peduli gitu. Mungkin Allah juga pengennya gini. Ayo, nih bener nggak kamu? Bener nggak dari hati? Peduli nggak omongan orang? Gitu. Di hari aku syahadat, Instagram aku hilang. Nggak, mau maghrib tiba-tiba aja gitu. Dan di saat mau maghrib itu aku dengar azan, biasa aja di rumah Ustadz Dery. Gak ada aku marah, gak ada aku nangis, biasa aja. Aku di rumah Ustadz Dery itu sampai setengah sembilanan lah. Berarti maghrib isya di sana? Iya, kan deket mau sholat tuh. Jadi udah kamu denger aja tuh, udah nggak ngedinai, nggak ada apa. Kak, itulah aku kalau ceritain bingung juga, nggak bisa dirangkai dengan kata-kata yang indah karena
semua itu kehendak Allah yang maha membolak-balikan hatiku yang tadinya keras. Kalau Allah udah bilang, Ratu nih, saya udah ingetin kamu berkali-kali, saya taruh kamu di satu tempat, dan memang aku juga pengen ada cari itu kan, berubah seperti itu aja Kak, gitu. Yang biasanya denger langsung ngebut, dengerin lagu ini, tapi aku nggak ngomong, diam, dan temen aku, dia diam aja, dia cuma bilang gitu. Terus gimana orang-orang terdekat kamu, keluarga? Pro kontra, ada yang pro, ada yang kontra tetap. Soalnya keputusan yang aku ambil kan cukup besar ya, tapi aku bilang insya Allah nggak akan kenapa-kenapa. Keputusan yang cukup besar tapi ini menenangkan, ngerasain damai, ngerasain apa yang selama ini ada lubang besar itu langsung tertutupi semua. Iya, alhamdulillah. Insya Allah nikah ini nggak akan, ini sunnah kan ya? Iya. Insya Allah aku nggak akan buka. Insya Allah. Insya Allah aku ya, nggak akan buka. Dan insya Allah ini akan dipercepat, ku ganti nanti pelan-pelan. Ya semua butuh proses. Iya. Semua butuh proses. Kayak aku juga dulu juga sama, gimana mutus untuk berhijab, harus ada ujian-ujian lagi gitu. Karena tapi kita harus percaya bahwa memang skenario Allah tuh paling indah. Mau saat itu mungkin pas kita lagi ngadepin kayak itu berat banget buat kita. Kayaknya itu aku nggak kuat, aku nggak ini. Tapi ternyata ketika kita udah melewati itu, kita baru sadar, ya Allah, lewat ujian-ujian inilah ternyata yang membuat hati ini jadi lebih lembut. Selama ini ngerasa bahwa ngapain sih pakai hijab? Ternyata banyak orang pakai hijab tapi kelakuannya kayak gini kayak gitu. Yeah. Mendingan hatinya aja dihijabin. Ternyata benar hatinya dihijabin, tertutup semua. Akan ada kebenaran-kebenarannya Allah. Iya, itu juga buat aku kayak yang penting orangnya baik. Tapi kan jilbab tuh kan wajib ya. Harusnya ya pakai gitu. Iya. Bismillah ya. Iya, Bismillah, istiqomah, insya Allah sih enggak. Pastinya memang kita berubah menjadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Mungkin bisa dibilang orang bilang gampang atau bisa dilakukan. Tapi memang ketika kita sudah berada dalam posisi itu dan mempertahankannya ini nih, pasti akan ada ujian-ujian baru lagi, akan ada kasih sayang apalagi buat kita, dan gimana caranya kita tetap mempertahankan ini semua, tetap istiqomah. Amin. Itu sulit tuh Kak. Betul. Soalnya banyak nih aku lihat di Instagram barusan ya. Lebih baik nikahnya dibiasakan dulu daripada langsung. Lebih baik berjilbab dulu daripada langsung syar'i. Loh, syar'i bukannya harus 4 doang ya aturannya. Ini dan ini gitu. Terus nikah kan sunnah. Jadi kalau aku pakai besok aku lepas harusnya nggak apa-apa dong. Tapi kalau aku mau pakai setiap saat juga nggak masalah dong. Nah, ini hal-hal yang begini kan harus didalami dan menemukan guru yang tepat. Ya dong. Karena nanti sikap aku ke depan itu kan atas ilmu yang aku dapat. Kalau aku salah, ya jangan sampai salah sih insya Allah. Cuman namanya manusia kan gak luput dari kesalahan ya Kak. Jadi ini aku lagi dibiasain dulu atau pakai atau gimana. Tapi aku tetap aku akan begini aja gitu. Jadi mau protes kayak gimana juga nggak, terserah gitu ya. Terserah. Yang penting kamu gimana kamu semuanya di atas. Iya. Masya Allah. Duh, teman-teman ini luar biasa banget ya. Cerita yang cukup pilu sebenarnya ya. Kita juga sempat ngerasain gimana rasa kehilangan itu ada di dalam hatinya seorang Nabila gitu. Ujian-ujian yang pastinya cukup berat sekali gitu. Kita harus kehilangan sosok yang kita sayang. Lalu kita ada ujian-ujian berikutnya sampai sempat istilahnya bisa dibilang trauma lah ya, trauma untuk dengar azan gitu. Sampai dengan izin Allah, dengan hidayah yang Allah kasih, semudah itu juga Allah langsung bolak-balikin hatinya Nabila
di antara sekian banyak orang yang tahu, Ustadz Dery dan juga Umi kan seseorang yang nggak tahu latar belakangnya Nabila berarti kan? Nggak tahu, mereka nggak tahu aku takut azan, mereka nggak tahu aku menjalani kiri dan kanan karena keluargaku, mereka nggak tahu aku gimana, mereka nggak tahu, nggak ada. Itu dia. Jadi lukisan itu bakalan aku jaga sampai nanti. Itu akan itu cerita sendiri. Iya, ya? itu pengantar apa ya Kak? Kayak ini aku nangis bukan sedih tapi kayak Allah tuh kalau udah punya rencana tuh kayak, wih, kok bisa ya? Gitu. Iya gitu maksud aku tuh gitu tuh. Cuma susah ngungkapinnya gitu, takut salah kata, Iya. apa segala macam gitu. Itu kayak lukisan tuh kayak jadi wasilah jembatan kamu juga ya. Ya mudah-mudahan dari lukisan itu jadi pengingat juga. Jadi kan kita pasti ada kayak apa sih yang bikin kita supaya tetap gitu kan? Ya insya Allah kita bisa istiqomah. Terus kita dikelilingin semua orang-orang yang soleh-solehah, yang saling ngingetin kita. Amin. Karena benar manusia itu pasti ngelakuin dari kesalahan. Saling doain ya. Iya pasti kan. Dan teman-teman juga saling doain kita semua. Mudah-mudahan obrolan kita ini juga banyak manfaatnya yang bisa didapat buat teman-teman semua yang mungkin sekarang masih dalam keadaan bingung, bimbang. Mungkin ada nggak sih tips buat kamu atau apa yang kamu mau pesan buat teman-teman semua? Kalau misalnya kalian ada di persimpangan untuk memutuskan sesuatu yang sakral, terus kalian bingung, kalian jangan marah sama keadaan, kalian jangan marah sama Tuhan. Kalian coba terima cobaan itu dan coba main di lingkungan yang sekiranya itu tidak bikin kalian makin kejeblos ke dalam. Sisanya aku nggak punya tips lebih karena aku baru mau start ulang. Masya Allah. Jadi nggak ada pesan yang gimana-gimana. Masya Allah. Gitu. Bijak banget sih, nggak usah nyalahin Tuhan, nggak usah nyalahin sama keadaan. Kalau bisa kita cari kira-kira pertolongan apa yang membuat kita jadi lebih baik. Yeah. Insya Allah akan ketemu kok. Yeah. Karena Allah maha buat rencana yang sebaik-baiknya manusia. Karena kalau dimundurin ya Kak, semua yang diambil sama Allah itu cuma buat ngingetin aja. Kamu tuh bergantung sama aku aja sini gitu. Mau senantang-nantang kamu, gibap juga akhirnya kamu. Betul. Karena dia maha besar, maha kuasa. Iya, maha besar, maha kuasa, maha penyayang, maha pengampun juga. Masya Allah. Nabila makasih banyak ya. Iya. Udah ngeluangin waktu di sini, udah ngobrol dengan apapun yang jadi latar belakang kamu kemarin, tapi kamu di sini kuat, kamu cerita semua. Dan kita doain ya, semoga Nabila juga istiqomah, bisa lebih baik lagi insya Allah. Dan ingat-ingat kita semua ya, kalau misalnya ada di surga, cari ya. Ayo Allah Kak, kayak kakak yang nolong aku nanti. Makasih ya udah ngundang aku juga ya Kak. Iya, dan teman-teman makasih juga udah dengerin obrolan kita. Kalau misalnya dirasa bahwa ini obrolan menarik banget, banyak manfaat yang bisa diambil, boleh langsung di-share aja. Tapi jangan lupa subscribe selalu di Cerita Utuh. Kita pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Aku juga minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.